Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan SPSS dan skala pengukuran data. Video ini merupakan video pendamping penjelasan materi buku Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial dan Bisnis dengan SPSS. Saya menyarankan agar rekan-rekan dapat lebih optimal dalam memahami materinya. Penjelasan lebih lengkap di buku juga sambil dibaca ya. Bagi rekan-rekan yang ingin berkomunikasi dengan saya melalui media sosial, silakan mengikuti atau follow akun saya di Instagram, fanpage, Facebook, dan juga blog. Akun media sosial saya sangatlah mudah, yakni Budi Setiawan 999 atau Budi Setiawan 999. Tujuan pembelajaran, saya sangat berharap setelah rekan-rekan membaca materi yang ada di buku maupun dengan menyimak tayangan video ini, maka rekan-rekan mampu memahami, menggunakan, dan menjelaskan yang pertama, user interface SPSS, yang kedua, membangun data pada SPSS, dan yang ketiga, memahami akan skala pengukuran data. Sebelumnya, izinkan saya memberikan mutiara nasihat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi rekan-rekan semua, yakni belajar mungkin melelahkan, namun akan jauh lebih melelahkan kehidupan di masa depan bagi mereka yang tidak mau belajar di masa kini. Oke, kita mulai ya. Untuk dapat menggunakan SPSS dengan baik, maka kita harus memahami akan user interface SPSS. Pada posisi paling atas, ada menu bar dan toolbar yang digambarkan dengan icon-icon. Pada posisi paling bawah, ada data view, yakni katakan menu untuk kita dapat menginput data. Dan ada juga variable view, yakni menu untuk mendefinisikan variabel. Pada tampilan data view, Anda dapat menginput data secara langsung atau bisa juga dengan meng-copy paste data dari program lain. Misalnya dari Excel. Caranya adalah dengan meng-copy data dari Excel, letakkan kursor di sel data, letakkan kursor di sel data view SPSS, kemudian klik file dan paste. Sebagaimana halnya kita melakukan copy paste yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari. Beberapa atribut yang perlu dipahami dalam tampilan variable view adalah sebagai berikut. Yang pertama, name, merupakan nama variabel yang akan ditampilkan pada baris paling atas di data view. Yang kedua, type, yaitu tipe variabel yang digunakan. Defaultnya adalah numeric. Yang ketiga adalah width atau lebar kolom, nilai defaultnya adalah 8. Lalu decimals, yaitu jumlah digit di belakang koma. Kemudian label, merupakan penjelasan atribut dari variabel name. Berikutnya lagi adalah value, yaitu pemberian kode pada variabel non-angka. Lalu missing, menetapkan nilai khusus data sebagai user missing. Misalnya sangat ingin membedakan data yang tidak diperoleh disebabkan responden menolak menjawab maupun data hilang dan belum dikirimkan kepada kita. Selanjutnya ada columns, fungsinya sama seperti widget. Lalu align, posisi data dalam sel. Dan yang terakhir ada measure, yakni skala pengukuran data, dan dalam SPSS terdapat 3 skala pengukuran, yakni nominal, ordinal untuk kategorik, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah scale untuk variabel dengan data berupa angka yang sebenarnya. Terdapat 2 jendela pada SPSS, yakni jendela data editor dan yang kedua adalah jendela output. Jendela data editor berisi data view dan variable view. Sedangkan pada jendela output
menampilkan seluruh hasil dari eksekusi program. Misalkan, ketika kita melakukan analisis korelasi, maka hasil analisis tersebut ditampilkan terpisah pada jendela output. Jadi ditampilkan bukan pada jendela data editor. Oke, saya memberikan contoh membangun data pada SPSS dengan 3 variabel, yakni jenis kelamin atau gender, pendidikan formal atau pendidikan, dan gaji per bulan atau gaji. Perhatikan, pada variabel gender, skala pengukurannya adalah nominal. Pada variabel pendidikan, skala pengukurannya adalah ordinal. Dan pada variabel gaji, skala pengukurannya adalah scale. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai skala pengukuran ini. Sabar ya. Di buku, saya juga memberi contoh bagaimana caranya memberikan kode pada variabel non-angka. Pada value labels, beri angka 1 pada kolom value, lalu ketik laki-laki pada kolom label. Kemudian klik add. Setelah itu beri angka 2 pada kolom value, lalu ketik perempuan pada label. Kemudian klik add, lalu OK. Sangat disarankan setelah proses mendefinisikan variabel dan input data selesai dilakukan, segera simpan file Anda pada media penyimpanan, hard disk maupun flash drive. Hal ini untuk mencegah agar data tidak hilang dan dapat digunakan kembali di lain waktu. Langkah-langkahnya adalah pada menu utama, pilih File, Save, tentukan lokasi penyimpanan file pada Login, tuliskan nama file pada File Name, kemudian klik OK. Salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan analisis data statistik, maka kita perlu memahami tentang skala pengukuran data atau measure. Skala nominal memiliki makna bahwa angka maupun nomor hanya sebagai label atau tanda untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek. Tidak dapat dilakukan operasi matematika apapun pada jenis skala ini, dikarenakan angka hanya berfungsi untuk membedakan dan sebagai simbol saja. Angka atau nomor yang lebih besar tidak memiliki arti lebih tinggi atau lebih baik dari angka yang lebih kecil. Pada skala ordinal, selain dapat dibedakan atau memiliki fungsi sebagai nominal, juga memiliki makna urutan tingkatan, namun dengan jarak yang tidak sama. Tidak sampai beberapa kali, peringkat yang berbeda tidak menunjukkan besarnya perbedaan. Pada skala interval, angka selain berfungsi sebagai nominal dapat dibedakan dan berfungsi sebagai ordinal memiliki tingkatan, juga menunjukkan jarak yang sama. Namun demikian, jarak tersebut tidak sampai berapa kali dan tidak memiliki titik asal nol yang mutlak. Terakhir, pada skala rasio, ada angka atau nomor sebagai label, peringkat, dan perbedaan besaran pada objek yang diukur, serta menunjukkan berapa kali, dikarenakan memiliki titik asal nol. Benar-benar nol, tidak ada, atau kosong. Rekan-rekan semua, demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.